saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Ketemu lagi di Roti Manis bersama saya Felix Agus di sini, dan kali ini temanya salah gaul, salah value. Salah gaul, salah value. Pernah dengar pepatah ini nggak? Show me your friends and I'll show you your future. Pernah dengar? Ya, tunjukin temanmu sama saya tunjukin masa depanmu. Kenapa? Karena memang ternyata pertemanan kita dengan siapa kita bergaul menentukan masa depan kita.
Saya dilahirkan di keluarga yang baik-baik, menghasilkan anak-anak juga yang harusnya baik-baik, ya kan? Karena orang tua yang baik menghasilkan anak-anak yang baik. Kenyataannya saya nggak baik-baik aja dalam masa remaja saya, karena saya salah pilih temen. Saya punya orang tua terbaik, punya keluarga yang penuh dengan kasih, tapi saya salah pilih temen. Akhirnya membuat saya juga dalam pilihan yang salah kehidupan. Cukup nakal, saya nggak mungkin jelasin semua nakalnya saya di sini, nggak cukup waktunya. Tapi dalam artian bahwa saya benar-benar mengalami ketika teman yang salah membawa saya dalam nilai hidup yang salah. Yang semestinya saya jaga, malah saya buang. Yang semestinya saya tidak lakukan, malah saya lakukan berulang kali karena pertemanan yang salah. Di 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah sesat. Diawali dengan kata janganlah sesat. Ngomongin sesat ngomongin apa sih teman-teman? Ngomongin sesat ngomongin gak tahu arah dan tujuan. Yang tadinya kemana tahu-tahu bingung mau kemana lagi. Nah, berbicara tentang kesesatan kita dalam kehidupan ini ternyata ada dalam pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul hari-hari kita menentukan kesesatan atau tidak perjalanan kehidupan kita. Karena tulis pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berbicara dari belakang dulu Bapak Ibu Saudara teman-teman semua, kebiasaan yang baik. Untuk bangun sebuah kebiasaan itu kan diperlukan berhari-hari diulang-ulang. Mau biasa bangun pagi berhari-hari diulang. Berbicara di asrama, kalau ada anak-anak yang tinggal di asrama yang tadinya nggak pernah biasa doa pagi, tapi karena di asrama berulang-ulang jam 5 pagi harus bangun, akhirnya jadi kebiasaan dia untuk doa pagi. Tapi kebiasaan yang baik ini ternyata dapat dirusak karena salah bergaul. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Korintus yang dikenal pusat perdagangan kebudayaan, tapi penuh masalah moral karena balik lagi ya di situ semua orang ngumpul di situ. Jadi penuh dengan masalah moral dan hal-hal negatif banyak banget di sana. Dan Paulus menasihati jemaatnya untuk jaga iman kita, jaga iman kalian dan moral kalian. Karena di tengah lingkungan yang gak sehat. Nah dalam dunia ini bahwa kita ada dalam lingkungan yang gak sehat, kita dalam lingkungan yang gimana? Dalam gereja juga pasti kita ketemukan juga orang-orang yang juga nggak benar-benar amat di sana. Tapi bagaimana kita bisa menjaganya? Karena di sini Paulus mengingatkan bahwa pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan memiliki dampak yang besar pada kebiasaan dan kehidupan kita. Jika bergaul dengan yang memiliki pengaruh buruk atau ajaran yang salah dapat menurunkan standar moral dan spiritual mereka. Kebiasaan yang baik seperti kebenaran, moral kita, tahu apa yang baik, apa yang enggak, yang udah diajarin sama orang tua dan lain-lain. Komitmen kita hari-hari sama ajaran yang Tuhan Yesus kerjakan, yang ajarkan dalam kehidupan kita bisa hilang. Jika kita nggak berhati-hati memilih dengan siapa kita bergaul. Ini menekankan pentingnya memilih pertemanan, memilih komunitas yang mendukung pertumbuhan iman. Seringkali kita di Alkitab digambarkan, anak-anak Tuhan digambarkan domba. Ya, Tuhan adalah gembalanya. Dan saya izin kasih tahu hari ini, bahwa yang bikin domba aman itu ada dua. Ketika dekat sama gembalanya. Tapi yang kedua, ketika ada tetap dalam kawanan dombanya. Ketika tetap ada dalam kawanan dombanya. Sehingga hari ini jelas kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Bukan memilih teman untuk menunjukkan kasih, tidak. Karena Tuhan bilang mengasihi semua orang. Tapi ngomongin bergaul itu dengan siapa kita hidup hari-hari kita menghabisi banyak waktu bersama dengan mereka. Akhirnya ada nilai yang tertukar di sana, ada nilai yang masuk di sana. Sehingga kita tahu kita harus memilih apa yang benar, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dimulai dengan memilih pertemanan yang benar. Dalam komunitas yang benar kita dikuatkan. Dalam pertemanan yang benar kita kasih nilai-nilai yang benar. Andai kata kita diisi sama orang-orang yang salah. Otomatis nilai-nilai kita ada dalam nilai-nilai yang salah. Amsal 13 ayat 20 tertulis, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal ditulis oleh Salomo, raja yang bijaksana. Dia menulis bahwa yang bergaul sama orang bijak jadi bijak. Yang berteman dengan orang bebal jadi malang. Nah, sedangkan kita bergaul dengan siapa? Hari ini tentukan pilihan Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Jaga pertemananmu supaya nggak rusak nilai-nilai hidupmu. Pilihlah teman-teman yang mengarahkan dirimu akan kebenaran, akan Kristus di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.